Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Insyaallah pada kesempatan video kali ini Al-Fakir akan menjelaskan tentang kaidah doror yang terdapat dalam kitab Taysirul Wusul ilal Usul, ya, karya Syekh Al-Usuli Atha ibn Abi Rashtah hafizahullahu taala. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang qaidatud doror. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu taala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qaidatud doror, kaidah doror. Tashmalu amrain. Kaidah doror itu mencakup dua perkara. Yang pertama, an yakuna asyai'u dorran. Adanya sesuatu yang berbahaya. Walam yarid fi khitabi asyari ma yadullu ala talabi fi'lihi atau talabi tarkihi atau at-takhyiri fihi. Tetapi tidak ada di dalam seruan asyari sesuatu yang menunjukkan akan tuntutan untuk mengerjakan itu atau tuntutan meninggalkannya atau adanya pilihan di dalam sesuatu tersebut. Fayakunu kaunuhu darran dalilan ala tahrimihi. Maka adanya sesuatu tadi itu berbahaya, itu bukti akan keharamannya. Lianna asy-syari'a harrama ad-darar. Karena asyari yaitu Allah dan Rasulnya mengharamkan yang namanya ad-darar atau sesuatu yang berbahaya. Wa qaidatuhu, dan kaidahnya al-aslu fil madar at-tahrim. Hukum asal sesuatu yang memudaratkan itu haram. Jadi kalau ada nih sesuatu yang belum ada nas syar'i yang menunjukkan untuk kita mengerjakannya atau meninggalkannya, atau ada pilihan antara mengerjakan atau meninggalkan. Tetapi sesuatu itu menimbulkan bahaya, maka menimbulkan bahaya itu sendiri adalah dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang haram. Berdasarkan kaidah al-aslu fil madar at-tahrim. Hukum asal sesuatu yang berbahaya itu adalah haram. Itu kaidah doror yang pertama. Yang kedua, an yakuna asyari'u qad abaha asyai'a al-am. Syariat, yaitu Allah dan Rasulnya, asyari, telah memubahkan sesuatu secara umum. Walakin wajada fi ahadi afrodi dzalikal mubah dararun. Tetapi terdapat nih di salah satu bagian perkara mubah itu ada yang memudaratkan. Fayakunu kaunu dzalikal fardi darran, maka adanya bagian tersebut yang berbahaya au muaddiyan ila dararin, atau akan menjatuhkan kepada bahaya atau akan menyebabkan kepada bahaya, dalilan ala tahrimihi, itu menjadi bukti dalil akan keharamannya. Wa qaidatuhu, dan kaidahnya kullu fardin min afradil mubah, setiap bagian dari bagian-bagian mubah, idza kana dharran, apabila berbahaya, au muaddiyan ila dharar, atau menyebabkan kepada bahaya, haruma dzalikal fardu, maka bagian itu saja menjadi haram. Wa dzalal amru mubahan, sedangkan sesuatu yang mubah secara umumnya tetap mubah. Nanti di sini ada contohnya. Ya, contoh air itu kan hukumnya mubah secara umum, dimubahkan oleh syariat secara umum. Namun di bagian-bagian air itu terkadang ada sesuatu yang berbahaya. Contoh air yang tercampur dengan adanya racun dan seterusnya. Maka air yang tercampur dengan racun itu hukumnya haram, tapi airnya secara umum tetap mubah. Nah, itu kaidah doror yang kedua. Wa dalilu al-ula qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Apa sih dalil yang melandasi kaidah doror yang pertama, yaitu hukum asal sesuatu yang berbahaya itu haram, sekalipun tidak ada nas yang menyebutkan apakah harus dikerjakan, ditinggalkan, atau ada pilihan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la dorora wa la dirar fil Islam. Tidak boleh ada sesuatu yang memudaratkan diri sendiri ataupun orang lain fil Islam, di dalam Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man dara darallahu bihi. Barang siapa yang memudaratkan orang lain, maka Allah akan kasih mudarat padanya. Wa man syaqa syaqallahu alaihi. Wa man syaqa, dan barang siapa yang menyulitkan orang lain, syaqallahu alaihi, maka Allah sulitkan hidupnya. Ya, wa hadhil ahadits, dan hadis-hadis ini dalilun, itu dalil ala annal qaidata, bahwasanya kaidah al aslu fil madar at-tahrim. Dalil dari kaidah bahwa hukum asal sesuatu yang membahayakan itu adalah haram.
hiya minal qawaidi asyariyah, yang menunjukkan bahwa kaidah ini disebut sebagai atau termasuk sebagai kaidah yang syar'i. Kenapa? Karena kaidah ini dibangun daripada dalil dan istinbat yang sahih. Karena kita udah paham bahwa kaidah, baik kaidah usuliyah ataupun kaidah fikih, itu tidak bisa dianggap sah kaidah tersebut kecuali harus dilandasi oleh dalil dan diistinbat atau digali dengan cara istinbat yang benar. Nah, ini dalil yang benar karena digali daripada dalil Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya tidak ada di dalam Islam itu sesuatu yang membahayakan. Tidak boleh ada dalam Islam itu sesuatu yang membahayakan orang lain. Wa dalilu asyaqi al-awwal min al-qa'idati tsaniyah, dan dalil dari bagian pertama dari kaidah doror yang kedua. Karena kaidah doror yang kedua itu kan perkaranya sudah dimubahkan oleh syariat. Tetapi dalam bagian kemubahan itu ada yang berbahaya, ada yang menyebabkan bahaya. Nah, bagian pertama yaitu bagian itu berbahaya. Dalilnya adalah sabda Nabi, la tashribu min ma'iha syai'an. Jangan kalian minum dari air lembah tersebut sedikit pun. Wala tatawaddau minhu, dan jangan kalian menggunakannya untuk berwudu, lis salati, untuk salat. Wa ma kana min ajintumuhu fa'lafuhu al-ibil. Maka apa-apa yang kalian buat tepung itu dari air tersebut, maka buatlah itu untuk menjadi makanannya onta. Wala ta'kulu minhu syai'an, dan jangan kalian makan sedikit pun dari adonan tersebut. Wala yakhrujanna ahadun minkum al-lailata, dan janganlah salah seorang di antara kalian keluar malam-malam illa wa ma'ahu sahibuhu, kecuali bersamanya ada temannya, sahabatnya. Nah, fa wujudu doror fi bi'ri Thamud, maka adanya sesuatu yang berbahaya di dalam sumur kaum Thamud, haruma ma'uhu faqat, maka yang diharamkan air di situ saja. Walakin baqil ma dhalla ala hukmil ibahah, tetapi air yang lainnya tetap dalam kemubahannya. Ini dalil bahwasanya air itu sesuatu yang mubah secara umum, tapi di bagian air itu, yaitu air di sumur Thamud ini, ada sesuatu yang membahayakan, maka Islam mengharamkan air ini. Ya, jadi yang diharamkan itu bagian airnya, sedangkan airnya tetap mubah secara umum. Wa wujudu ad-darar fi khuruji asy-syakhsi munfaridan, dan adanya sesuatu yang berbahaya dengan keluarnya seseorang munfaridan sendirian, fi tilkal lailah, pada malam itu, wa fi dzalikal makan, dan pada tempat itu, haruma khurujuhu munfaridan fi lailati nafsiha, maka haram dia keluar ya secara sendirian pada malam itu. Walakin dhalla khuruju asy-syakhsi munfaridan mubahan fi baqiyatil amakin, tetapi ya keluarnya seseorang secara sendirian itu hukumnya mubah di tempat yang lain. Cuma di tempat ini Nabi mengharamkan. Kenapa? Karena adanya bahaya. Sedangkan keluarnya itu sendiri secara umum tetap mubah, tapi bagian dari keluar ini, yaitu keluar di tempat ini, itu adalah haram. Nah, hadza huwa dalilu asy-syaqqi al-awwal. Ini adalah dalil bagian pertama dari kaidah doror yang kedua. Ya, ai idza kana al-fardu mubah mudharran. Apabila bagian yang mubah itu mudharran, memudaratkan. Amma dalilu asy-syaqqi ats-tsani, adapun dalil bagian kedua dari kaidah doror yang kedua, yaitu perkaranya sudah mubah tapi dalam bagiannya itu bisa menyebabkan kepada bahaya. Bukan bahaya tapi menyebabkan kepada bahaya. Wa huwa fima idza kana al-fardul mubah, yaitu apabila ya bagian mubah tersebut yuaddi ila dhararin, itu akan menghantarkan, menyebabkan kepada kemudaratan. Fa inna dalilahu, maka sesungguhnya dalilnya maruwiya, apa yang diriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqama bi Tabuk, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tinggal di Tabuk, ya. Tinggal di Tabuk bid'a asyrata lailatan, 15 hari sekitar segitu, lam yujawizha, yang tidak melebihi itu. Tsumman sarafa ilal Madinah, kemudian Nabi pulang ke Madinah, wa kana fit thariq ma'un, dan di tengah jalan itu ada air, yakhruju min washlin, yang keluar daripada tanah begitu, ya, yarwi ar-raqib war-raqib, yarwi ar-raqiba war-raqibaini wasalasa, yang itu bisa menghilangkan dahaga satu penunggang atau dua penunggang atau tiga orang. Biwadin, di suatu lembah, ya. Yuqalu lahu wadil musyakkik, disebut namanya wadi musyakkik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man sabaqana ila dzalikal wadi, barang siapa yang mendahului kami ke lembah itu, fala yastaqina minhu syai'an, jangan meneguk sedikit pun dari air tersebut, hatta na'tiyahu, sampai kami mendatanginya.
Qala, lalu berkata si perawi ini, fasabaqahu ilaihi nafarun minal munafiqin. Lalu mendahului Nabi SAW beberapa orang dari kalangan munafik. Fastaqau ma fih. Lalu mereka justru meneguk air yang ada di dalam lembah tersebut. Falamma atahu Rasulullah SAW. Lalu ketika datang itu Nabi SAW ke lembah tersebut, waqafa alaih, berdiri di atas air tersebut, falam yara fihi syai'an. Nabi tidak melihat sedikit pun air di situ. Faqala, lalu Nabi berkata, man sabaqana ilal ma, siapa yang mendahului kami ke air ini? Faqila, dikatakan lahu kepada Nabi, ya Rasulullah, fulanun wa fulan, wahai Rasulullah, yang mendahului itu fulan dan fulan. Faqala, Nabi berkata, awalam anhahum an yastaqu minhu syai'an, bukankah aku telah melarang mereka untuk meneguk sesuatu dari air tersebut, hatta atiyahu, sampai aku mendatanginya. Thumma, kemudian, la'anahum Rasulullah SAW wa da'a alaihim. Kemudian Nabi pun melaknat mereka dan mendoakan keburukan bagi mereka, atau mendoakan kebinasaan bagi mereka. Fa fi hadzal hadithi, maka dalam hadis ini, haruma atau harrama Rasulullah SAW syurbal ma. Rasul mengharamkan untuk minum air al-qalil yang sedikit. Kenapa? Li'annahu yuaddi ila dhama'il jaish. Karena itu akan menyebabkan kepada hausnya pasukan. Ya. Fal istisqa'u min dzalikal ma' fi dzalikal wadi laisa fihi dararun. Maka meneguk air dari lembah tersebut tidak ada di dalamnya itu sesuatu yang membahayakan. Airnya enggak berbahaya. Walakinnal istisqa'a minhu, tetapi meneguk air daripadanya qabla huduri Rasul, sebelum sampainya Rasul, wa taqsimihi, dan dibagi oleh Rasul, bainal jaish, antara pasukan, adda ila hurmanil jaish minal ma, itu bisa menyebabkan kepada tidak bisanya minum sebagian pasukan dari air tersebut karena rebutan. Ai adda ila dararin, itu bisa menyebabkan kepada kemudaratan. Wa hadhihi hiya adillatu qaidatud darar, dan inilah kaidah-kaidah dalil-dalil dari kaidah-kaidah darar. Jadi kalau kasus hadis ini airnya enggak berbahaya. Cuman kalau airnya itu dibiarkan diminum oleh siapapun tanpa Nabi dulu yang hadir di sana dan membagikan, itu akan menyebabkan kepada kemudaratan. Apa itu? Tidak terbaginya air kepada seluruh pasukan. Jadi airnya tidak mudarat, tapi akan menyebabkan kemudaratan jika ada orang yang minum duluan. Ini dalil bahwasanya kalau ada sesuatu yang mubah secara umum, tetapi di bagian mubah itu bisa menyebabkan kepada kemudaratan, maka itu pun diharamkan oleh Islam. Ya, contoh nih, beberapa contoh saja ya. Idza talat aghsanu syajaratin li sakhsin, apabila tangkai dari pohon seseorang itu memanjang kepada memanjang ya pokoknya, watadallats ala dari jarihi, bahkan sampai memanjang sampai mengenai rumah tetangganya. Dalats itu kayak gini ya, menyanggrok gitu ya di rumah tetangganya. Fa adarathu, kemudian si dahan ini atau si kayu ini, si kayu pohon ini memudaratkan si tetangga itu, yukallafu sahibuha biraf'iha aw qat'iha, maka pemilik pohon ini diharuskan untuk mengangkatnya, kalau nggak bisa dipotong, agar tidak memberikan mudarat kepada orang lain. Kan nggak ada perintahnya Nabi contohnya untuk perintah untuk mengerjakan panjangin, atau perintah untuk meninggalkan, atau pilihan, nggak ada. Tapi di sini ada sesuatu yang kemudian jelas-jelas berbahaya, mengganggu tetangga. Maka ini karena al-aslu fil madar at-tahrim, hukum asal yang memudaratkan haram, maka ini wajib untuk diangkat supaya tidak ke rumah tetangga. Kalau nggak bisa maka wajib dipotong. Kenapa? Karena itu menimbulkan bahaya bagi orang lain. Nah, itu diantara contoh-contohnya, semoga bisa difahami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.